Latar belakang. Yang pertama, kebutuhan pelatihan bahasa isyarat yang meningkat dikarenakan tuntutan kebutuhan individu, pekerjaan, dan komunikasi. Yang kedua, kurangnya penyediaan layanan mengenai pelatihan bahasa isyarat yang penyebarannya tidak merata. Yang ketiga, dampak sosial. Dengan tujuan untuk membantu berkomunikasi dengan orang penyandang disabilitas, tunarungu atau gangguan pendengaran, dan tunawicara atau gangguan berbicara. Selanjutnya yaitu prioritas masalah. Adapun yang pertama, menyediakan layanan yang berkualitas tinggi bagi anggota pelatihan. Yang kedua, mendapatkan sertifikasi dan pelatihan yang memadai. Selanjutnya yaitu manfaat. Adapun yang pertama, membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Yang kedua, memberikan pendidikan kepada penyandang tunarungu dan tunawicara. Yang ketiga, peluang bisnis yang menguntungkan. Selanjutnya yaitu luaran. Adapun yang pertama, program ini ditunjukkan khusus untuk penyandang tunarungu dan tunawicara. Yang kedua, program ini terdiri dari kelas khusus dan kelas reguler. Keunikan usaha ini yang pertama, memiliki tutor yang berpengalaman di bidangnya, yaitu tutor yang berpengalaman yang sudah lama bekerja pada bidang bahasa isyarat. Yang kedua, yaitu metode dan cara pembelajaran yang menarik dan terbaru agar mempermudah pemahaman anggota pelatihan. Yang ketiga, yaitu memberikan reward kepada tutor dan peserta pelatihan yang memenuhi kategori penerimaan reward. Yang keempat, yaitu memiliki lingkungan belajar yang nyaman, bersih, dan menyenangkan. Untuk pangsa pasar yang kami targetkan, yang pertama adalah penyandang tunarungu dan tunawicara. Yang kedua, memberikan pelayanan kelas yang terbagi menjadi kelas anak-anak untuk usia 5-17 tahun dan kelas dewasa untuk usia 18 tahun ke atas, yang bertujuan agar metode yang digunakan tepat sasaran dan dapat lebih mudah untuk dipahami. Untuk lokasi, kami memiliki beberapa tujuan, yaitu membuka beberapa pelatihan di berbagai tempat, yaitu desa-desa yang kekurangan mengenai tutor pelatihan bahasa isyarat. Selanjutnya yaitu pengamatan lingkungan. Di sini kami memilih lokasi sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, yaitu di mana tempatnya minim pelatihan bahasa isyarat, sedangkan banyak orang yang membutuhkan untuk pelatihan ini. Untuk strategi pemasaran, yang pertama, meningkatkan kemitraan seperti penyandang disabilitas, tunarungu dan wicara, sekolah luar biasa, dan rumah sakit. Yang kedua, memberikan testimoni dan promosi kreatif. Yang ketiga, memberikan promo dan pendaftaran awal. Untuk persiapan dan pemulaian, yang pertama yaitu tentunya merekrut tutor yang berpengalaman di bidangnya. Yang kedua, membeli peralatan kelas seperti papan tulis, spidol, bangku, meja, dan sarana prasarana pendukung yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah alat peraga untuk mempermudah selama pelatihan. Anggaran biaya untuk pelatihan bahasa isyarat ini itu ada anggaran modal meliputi sewa tempat sebesar 15 juta rupiah, renovasi sebesar 10 juta rupiah, perlengkapan sebesar 20 juta rupiah, dan gaji tutor 1 juta per bulan. Pada pelatihan ini, kami membuka 2 kelas, yaitu kelas privat dan kelas reguler, di mana pada kelas privat itu ada anak-anak dengan tarif 100.000 per minggu dengan 3 kali pertemuan dengan durasi 90 menit. Kemudian dewasa dengan tarif 75.000 per minggu dengan 3 kali pertemuan dengan durasi 90 menit. Pada kelas privat kami fasilitasi yaitu 1 tutor untuk 1 anak. Pada kelas reguler, anak-anak ditarifkan 75.000 per minggu dengan 3 kali pertemuan dengan durasi 90 menit. Dan dewasa
dengan tarif Rp50.000 per minggu dengan 3 kali pertemuan dengan durasi 90 menit. Dengan fasilitas 1 tutor ada 5 sampai dengan 10 anak. Kemudian, jadwal kegiatan pada kelas privat dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, dan Rabu dengan pembagian kelas untuk anak-anak dilaksanakan pada pukul 14.00 sampai 15.30. Kemudian yang untuk dewasa dilaksanakan pada pukul 9.00 sampai dengan 10.30. Kemudian pada kelas reguler dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, dan Rabu juga dengan pembagian kelas anak-anak dilaksanakan pada pukul 15.30 sampai dengan 17.00. Kemudian yang dewasa dilaksanakan pada pukul 10.30 sampai dengan 12.00. Ini adalah peragaan abjad dalam Sibi dan peragaan abjad dalam Bisindo.